Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa. Setelah melewati beberapa permainan dalam permainan sepak bola putri, maka didapati beberapa jaga yang masuk di dalam putaran semifinal. Sehingga yang menduduki posisi juara 3 dimiliki oleh jaga 4, dan posisi juara 2 oleh jaga 1. Sedangkan yang menduduki juara 1 adalah jaga 8. Kegiatan lomba sepak bola putri ini memang sangat meriah. Mengapa tidak? Selang 2 tahun kita tidak melaksanakan perlombaan di hari ulang tahun kemerdekaan karena pandemi COVID-19. Sehingga setelah diadakan lomba sepak bola ini, tentu saya merasa senang dan puas dengan kemeriahannya. Kata Ketua Panitia Riko Darapung, saya berusaha mengerahkan semua tenaga untuk memenuhi keinginan kami dalam memenangkan lomba sepak bola putri. Dan kami merasa puas karena telah memenangkan perlombaan ini. Cetus Nolvi Pasla selaku Kepala Jaga 8. Tak kalah juga dengan Oktav Asa sebagai Kepala Jaga 1. Mengaku bahwa beliau benar-benar senang dengan perlombaan sepak bola putri ini. Karena sangat menyenangkan dan memuaskan walau hanya menduduki peringkat 2. Di sela-sela keramaian juga, selaku Kepala Jaga 4, Ferry Lipan mengutarakan isi hatinya, bahwa beliau juga ikut bahagia dalam mengikuti perlombaan sepak bola putri. Walaupun hanya mengantongi peringkat 3 dalam lomba ini, namun keceriaan dan kegembiraan dimilikinya karena melihat semangat dari ibu-ibu dan beberapa gadis yang ikut serta dalam perlombaan ini. Permainan yang satu ini sudah biasa dilaksanakan di setiap kegiatan 17 Agustus. Selain permainan olahraga, sepak bola putri dan voli bal putra putri, ada juga permainan bulu tangkis yang dilaksanakan oleh panitia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Permainan ini diminta oleh perangkat desa Poigar 1 mewakili Sekdes Bapak Yosben Monigir untuk dimasukkan ke kegiatan lomba 17 Agustus oleh panitia. Dikatakannya karena desa Poigar 1 mempunyai lapangan bulu tangkis yang berada di balai desa. Menurut Yosben Monigir, ajang lomba bulu tangkis ini juga bisa membantu generasi muda desa Poigar 1 untuk mampu berkarya dan berusaha menjadi pemain bulu tangkis sampai ke tingkat nasional. Setelah perlombaan bulu tangkis ini dilaksanakan, maka tentunya ada beberapa jaga yang keluar sebagai pemegang juara, diantaranya juara 1 diraih oleh jaga 8 atas nama Sony Toloh dan Junli Toloh, dan di nomor urut 2 adalah jaga 4 atas nama Hendra Parel dan Gary Koyongyan, sedangkan di peringkat ketiga adalah jaga 5 atas nama Jamie Miarah dan Aldo Higang. Menurut Jamie Mirah yang biasa dipanggil Tawang 5 ini, permainan bulu tangkis ini sangat cocok buat generasi muda untuk maju dan berkarya ke depan. Kelucuan juga sering terjadi ketika ada lawan yang terjatuh saat bermain. Tapi menurut Jamie, itulah gunanya kita memeriahkan hari kemerdekaan ini. Di final, antara jaga 8 dan jaga 4. Yang menjadi wasit adalah Franklin Ferdinand. Menurutnya, kedua jaga yang bermain ini sama-sama memiliki teknik yang luar biasa. Walau tenaga semakin berkurang, tapi teknik permainan tetap dipertahankan. Sony Toloh, ketika ditemui panitia, berkata bahwa sangat bagus panitia melaksanakan pertandingan ini karena pertandingan ini banyak diminati oleh setiap orang.
apalagi kalangan anak muda. Sony berkata pula, sebaiknya olahraga ini jangan hanya sampai dilombakan di 17 Agustus saja, tapi buatlah ajang turnamen di Desa Poigar 1. Dalam pergelaran lomba di perayaan 17 Agustus ini, ada salah satu lomba yang unik, yang baru pertama kali dilaksanakan di setiap perlombaan 17 Agustus. Titkat adalah sebutan nama permainan ini. Diri 6 pemain dalam satu grup yang masing-masing 3 orang untuk setiap jaga. Dimainkan oleh 2 jaga. Dalam lomba ini tentunya ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Jika melanggar, akan ada sanksi dengan pengurangan 5 poin. Permainan ini tidak bersifat riuh pikuk, karena jika permainan sedang dilaksanakan semua penonton harus diam dan hanya bisa menonton saja. Ketegangan pasti terjadi. Tapi tidak ada tepuk tangan dan teriakan dari penonton. Hanya saja keseruannya didapat ketika permainan hampir selesai, ketika mengetahui jumlah poin dari masing-masing jaga. Dan setelah selesai bermain, maka penonton pasti bersorak dengan hasil akhir dari permainan. Permainan telah berjalan dan yang menjuarai Titkar Putra adalah peringkat 3 jaga 4. Disusul peringkat 2 oleh jaga 8, dan yang menjuarai Titkar Putra adalah jaga 1. Pada permainan Titkar Putri dimenangkan oleh jaga 6, dan posisi kedua adalah jaga 1. Dan juara 3 oleh jaga 4. Sangat puas dan senang menonton permainan Titkar, kata salah satu penonton yang hobi dalam permainan ini. Menurutnya, sebut saja Bono adalah warga desa Poigar 1 jaga 2 ini, menyebutkan bahwa permainan Titkar ini membuatnya tegang tapi senang karena ada yang bermain sangat lucu ketika kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Bono berharap agar di tahun-tahun mendatang akan ada lagi pertandingan seperti ini. Panitia juga mempersiapkan permainan catur bagi masyarakat desa Poigar 1 dalam memeriahkan kemerdekaan RI ke-77 ini. Catur memang mengasah otak karena permainan ini harus jeli dalam berpikir, tapi tidak menjadi halangan bagi masyarakat desa Poigar 1 untuk mengikuti lomba ini, karena masih banyak masyarakat yang hobi dengan permainan ini. Sebut Bapak Angkilau adalah merupakan anggota Limas Desa Poigar 1 yang gemar dalam bermain catur. Dikatakannya bahwa catur juga merupakan permainan yang menegangkan. Saya sering bermain catur tapi kali ini saya benar-benar senang bermain karena ditonton oleh banyak orang, kata Bapak Angkilau. Setelah melewati beberapa permainan dalam permainan catur ini, tiba saatnya kita mengetahui siapa yang menjadi juara 1 dan 3. Dan yang menempati juara 1 adalah jaga 5 atas nama Yosben Monigir. Disusul juara 2 atas nama Angkilau dan dikantongi oleh jaga 4. Dan posisi juara 3 adalah jaga 8 atas nama Jeffrey Pasla. Yosben Monigir yang biasa dipanggil Garuda 2 berkata bahwa di pertandingan catur kali ini, dia benar-benar berhadapan dengan pemain-pemain yang luar biasa. Apalagi Jeffrey permainannya sangat bagus, hampir saja saya dikalahkan oleh dia, kata Yosben Monigir. Akhirnya, setelah selesai pertandingan catur ini, semua pemain saling berbincang-bincang tentang permainan mereka. Dengan senyum dan tertawa. Ya, mereka harus tertawa ketika selesai pertandingan. Karena memang saat pertandingan dilangsungkan, pemain atau penonton harus diam, agar tidak mengganggu konsentrasi permainan.
dari tahun ke tahun dalam perayaan 17 Agustus, di mana saja di seluruh Indonesia tetap melaksanakan permainan panjat pinang. Begitu juga dengan Desa Poigar 1 di tahun ini. Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 77 menggelar permainan panjat pinang. Hadiah yang digantung bermacam-macam ragam, dari ban motor, sepeda, belanga goreng, rekengai, tempat minum dan tempat nasi plastik, payung lekngi, dan masih banyak lagi hadiah yang tergantung. Dan di ujung pinang disediakan hadiah berupa uang. Kali ini panjat pinang dilaksanakan di daerah Pantai Poigar 1. Walau hujan turun, tak mengurangi semangat warga dalam mengikuti permainan panjat pinang ini. Melihat hadiah-hadiah yang tergantung yang disediakan panitia, warga pun banyak berpartisipasi dalam mengikuti lomba ini. Tapi panitia sudah memberi persyaratan bagi masyarakat yang mau ikut dalam perlombaan ini. Jika memanjat pinang harus membuat regu, dan satu regu hanya bisa terdiri dari 4 orang. Perjalanan panjat pinang pun berlangsung, dan ada 6 regu yang ikut mengambil bagian. Di antaranya ada grup yang menamakan diri mereka LOBERS, BOBOCAH, TUAMA, dan lain-lain. Di sela perlombaan, banyak penonton yang dengan lantang berteriak sesuka hati mereka karena lucu melihat para pemanjat yang dengan upaya berusaha memanjat tapi tetap tidak berhasil. Kelompok demi kelompok bergantian memanjat dengan durasi 5 menit yang diberikan oleh panitia. Namun belum juga ada yang berhasil. Segala teknik dan cara apa saja sudah dilakukan oleh para pemanjat. Tapi sayang tetap masih belum bisa mencapai ujung pinang. Waktu terus berjalan, bergantian kelompok yang satu dengan yang lain, masing-masing menguras tenaga demi mendapatkan hadiah-hadiah yang ada. Hati-hati jang mau talucur TU Calana, teriak reporter dalam pemandu acara ini, tidak lain adalah Ketua Panitia Riko Darapung. Dan disambut dengan meriah lewat teriakan dan tawa penonton. Perlombaan masih tetap berlangsung dan masih belum juga ada yang memenangkannya. Ada juga anak-anak yang ikut dalam perlombaan ini, tapi sayangnya tubuh mereka kurang tinggi jika mereka sambung menyambung. Masih sangat jauh untuk meraih bentangan kayu di ujung pinang. Hingga dengan sendirinya mereka pun undur diri dalam permainan ini. Setelah bergantian memanjat pinang, maka akhirnya ada satu tim yang lolos sampai ke ujung pinang. Oh itu dia. Ya, tinggal sedikit lagi. Iya, maju sedikit. Injang di paha. Awas, yang salah, yang salah. Iya, sedia itu. Tahan nafas. Sedikit lagi. Hating berputar dia ke atas, langsung mencari posisi. Naik lagi. Sepertinya seperti mau talucur ulang depan dia. Mulai itu fore di bawah. Iya, mulai hati-hati. Kuda-kudanya rupanya sudah. Iya, menyuruh ateng yang naik. Bergantian, coba. Menyuruh ateng yang naik. Coba. Menyuruh ateng yang naik. Meski tewal, Martin Adimin, Stephen Pasla, dan Tony Katili berhasil memanjat pinang sampai ke ujung pinang. Perlahan demi perlahan, semua hadiah yang digantung dijatuhkan ke bawah untuk dibagikan kepada teman-teman. Sambil berteriak di ujung pinang, Stephen berkata, "Kami menang," sambut dengan teriakan para penonton. "Senang sekali kita Pahati, karena biar seolah akhirnya torang menang," kata Reski. Selesai sudah lomba panjat pinang yang dilaksanakan oleh panitia. Semua terlaksana dengan baik dan aman. Sampai bertemu tahun depan.